Manajemen 25A NPM 2541109 Lecture Miss Kamala Puji SAEMA. Here I want to explain a little about economy principle. Pengantar tujuan. Definisi ekonomi. Studi alokasi sumber daya lembaga untuk kebutuhan tak terbatas mikro versus makro. Tujuan memahami 10 prinsip dasar terapan pada konteks Indonesia. Tingkatkan mengambil keputusan. Relevansi ekonomi mempengaruhi harga pekerjaan dan kebijakan pasca pandemi. Prinsip pertama 1. Orang-orang menghadapi trade-off atau people face trade-offs. Definisi setiap pembelian berarti mengorbankan tidak biasanya semuanya. Contoh, anggaran negara, pendidikan versus infrastruktur di Indonesia. Implikasi efisiensi versus keadilan sosial. Prinsip yang kedua, biaya. Sesuatu adalah apa yang Anda korbankan. The cost of something is what you give up. Definisi opportunity cost, nilai alternatif terbaik yang dilewatkan. Contohnya, kuliah 4 tahun hilang gaji 4-5 juta per bulan. Rumus opportunity cost sama dengan manfaat pilihan terbaik lainnya. Lanjutnya, prinsip ketiga. Orang rasional berpikir, marginal rasional people think at the marginal. Definisi, bandingkan manfaat dan biaya tambahan marginal untuk keputusan ekstra. Contohnya seperti bisnis tambahan produksi jika marginal revenue lebih dari marginal cost, misalnya UMKM makanan. Selanjutnya, prinsip keempat. Orang merespon inisiatif. People respond to initiative. Definisi inisiatif, hadiah atau hukuman. Ubah perilaku. Contohnya seperti program BPJS Kesehatan, dorong asuransi, pajak progresif, kurangi kesenjangan. Jenis ekonomi sosial hukum. Ekonomi sosial hukum. Prinsipnya kelima, perdagangan dapat membuat semua lebih baik. Trade can make everyone better off. Definisi spesialisasi pertukaran ciptakan efisiensi mutual. Contohnya seperti Indonesia ekspor komoditas, impor teknologi untuk bersama. Teori comparative advantage. David Ricardo. Prinsip keenam, pasar. Biasanya cara terbaik mengatur aktivitas ekonomi. Markets are a good way to organize economic activity. Definisi supply demand atur alokasi tanpa pusat kendali. Contohnya seperti pasar sayur tradisional, harga sesuaikan permintaan.
invisible hand, Adam Smith capai hasil optimal. Prinsip ketujuh, pemerintah kadang dapat memperbaiki hasil pasar. Governments can sometimes improve market outcomes. Definisi intervensi untuk eksternalitas atau monopoli. Misalnya, pajak polusi, contohnya seperti subsidi listrik untuk rumah tangga miskin di Indonesia. Batasan overregulasi bisa menghambat inovasi. Selanjutnya, prinsip ke-8. Standar hidup negara bergantung pada kemampuan produksinya. A country's standard of living depends on its ability to produce goods and service. Definisi produktivitas GDP per kapita, tentukan kesejahteraan, contohnya seperti Indonesia tingkatkan melalui pendidikan dan teknologi. Target 2045. Faktornya inovasi, teknologi, manusia, infrastruktur. Selanjutnya, prinsip ke-9. Harga naik saat pemerintah cetak uang terlalu banyak. Price rise when the government prints too much money. Definisi inflasi dari uang beredar berlebih. Quantity theory. Contohnya seperti krisis di tahun 1998 di Indonesia. Inflasi lebih dari 50%. BI kendalikan sekarang. Dampaknya kurangi daya beli tabungan. Selanjutnya, prinsip ke-10. Prinsip masyarakat hadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Social Security faces a short-run trade-off between inflation and unemployment. Definisi Phillips Curve. Stimulus turunkan pengangguran tapi naikkan inflasi. Contohnya, program pemulihan ekonomi COVID-19 di Indonesia. Jangka panjang, ekonomi kembali ke natural rate. Selanjutnya ada aplikasi dan kasus di Indonesia. Application and case study. Kasus 1, subsidi BBM trend of inflasi. Prinsip 1, 2, dan 7 yang sebelumnya. Kasus 2, Omnibus Law, pasar perdagangan. Prinsip yang ke-6 dan ke-5. Selanjutnya, kasus ketiga, inflasi pajang produksi kebajikan. Prinsip ke-8 dan 9 tentang ketimpangan dan korupsi peluang digital ekonomi. Thoughts
all the explanation for me. Sorry if there was a mistake in explanation. And thank you for watching. See you, bye bye.